Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Alif Nur Safitri dengan NIU 52279. Dalam video ini, saya akan menjelaskan mengenai pembuatan peta web atau map web menggunakan Leaflet.js. Leaflet.js ini sendiri merupakan library JavaScript yang bersifat open source, digunakan untuk membuat peta interaktif dan responsif di situs web. Jadi, Leaflet ini dikerjakan dalam JavaScript sebagai fondasi untuk membuat peta interaktif dan responsif. Peta interaktif dan responsif seperti adanya fungsi pop-up dan tooltip. Leaflet termasuk library yang banyak digunakan karena kemudahan penggunaannya dan juga ukuran file yang kecil sehingga dapat membuat kinerja yang baik. Lalu open source disediakan dalam Leaflet berupa berbagai macam jenis layer peta dan berbagai macam elemen ke peta seperti titik, garis, dan juga poligon sebagai unsur utama dari data geospasial. Selain itu, open source juga digunakan dengan cara menyalin script yang telah disediakan, kemudian didistribusikan dan dimodifikasi sesuai keinginan pengguna secara gratis. Secara keseluruhan, pembuatan website ini diawali dengan struktur HTML dasar, dilanjutkan dengan kolaborasi antara HTML, JavaScript, dan juga CSS. Dimulai dengan penulisan script HTML di bagian head. Di sini terdapat pertama terdapat title, yaitu Leaflet.js, yang merupakan judul pada awal tampilan tab browser di sini. Kemudian ada import plugin Leaflet, yaitu terdiri dari file CSS yang memiliki seri 194. Di bawahnya terdapat style yang merupakan bagian dari CSS. Diberi ID, di sini diberi ID yaitu map. Ini mengatur tampilan tinggi dan lebar dari peta yang ingin ditampilkan. Masuk bagian body, pertama ada div. Di sini ada div sebagai tempat peta ditampilkan dengan ID map. Lalu di bawahnya ada pengimporan file JavaScript, Leaflet JavaScript, sehingga script berikutnya menggunakan fungsi JavaScript. Lalu di sini ada inisialisasi peta, yaitu berupa tampilan awal di wilayah mana yang akan ditampilkan. Jadi di sini saya membuat koordinat latitude dan longitude pada area Jakarta sebagai tampilan awal atau sebagai area yang digunakan dalam peta web ini. Selanjutnya ada pendeklarasian dari tile layer atau dari base map ini, base map dari petanya. Di sini terdapat pendeklarasian base map OpenStreet, lalu ada pendeklarasian base map Esri, dan juga ada base map rupa bumi Indonesia. Lalu setelah pendeklarasian dari base map sebelumnya menggunakan link HTTPS, di bawahnya perlu adanya perintah untuk menambahkan base map ke dalam peta, yaitu berupa nama dari base map, titik, atau add to map. Ini untuk menampilkan base map pada peta ketika pertama kali dibuka. Jika rupa bumi ini saya ganti dengan base map Esri, maka base map yang tertampilkan di layar peta yaitu base map dari Esri. Jika saya menggunakan base map rupa bumi, maka yang tertampilkan pada awal peta di sini base mapnya yaitu base map rupa bumi Indonesia. Selanjutnya ditambahkan elemen marker atau titik. Di sini titiknya saya taruhkan di bagian sekitaran Monas, dan juga marker berikutnya saya taruh di sebelah dekat Monas. Di sini markernya terdapat dua variabel, yaitu marker dan marker 2. Lalu di dalam marker ini saya tambahkan pop-up. Di sini pop-upnya itu sebagai halo, kamu berada di Monas. Pop-up ini merupakan
informasi yang akan ditampilkan ketika kursor ini diklik pada titik yang telah diatur. Selanjutnya ada tooltip. Nah, tooltip ini berbeda seperti pop-up. Pop-up itu bersifat on click. Ketika diklik maka informasinya akan muncul. Namun tooltip ini tidak usah diklik. Kursornya berada dalam titik yang telah diatur, maka informasinya akan langsung tertampilkan. Lalu di sini ada circle atau lingkaran. Lingkaran yang di sini saya berikan lingkaran di area luaran dari marker, yaitu lingkarannya berada mengelilingi marker sebelumnya dengan warna garisnya itu merah, dan opacity garis atau transparasi dari garis itu berupa 1, yaitu artinya transparasi 1 ini artinya garis tidak memiliki transparasi atau warnanya solid. Lalu fill colornya itu juga merah dengan transparasi 0,5, yaitu memiliki transparasi sedang. Lalu radiusnya itu 1000 meter, radiusnya dalam meter. Lalu untuk menambahkan, di sini untuk menambahkan berbagai macam elemen-elemen itu harus ditambahkan perintah .add_to_map. Jadi circle.add_to_map. Pada marker juga seperti itu, marker.open_pop_up. Ini pop-up. Kalau markernya itu marker .add_to_map. Kalau pop-up beda, jadi pop-up ini pakainya .open_pop_up. Begitu juga dengan tooltip, dia menggunakan .open_tooltip. Lalu saya menambahkan polyline atau garis. Di sini terdapat 3 vertex atau 3 titik untuk membuat garis. Di sini yaitu ada titik pertama, titik kedua, dan titik ketiga. Di sini saya mengatur warna dari garisnya itu sama seperti circle, yaitu warna merah dengan ketebalan garisnya 5, weight-nya 5. Lalu ketebalan garisnya itu 5 dengan opposite garisnya 1, atau artinya warnanya solid, tidak memiliki transparasi. Lalu di sini ada perintah untuk menambahkan polyline sama seperti sebelumnya dengan menambahkan .add_to_map. Di sini polyline .add_to_map. Lalu pada polyline ini saya juga tambahkan pop-up. Di sini pop-up. Maka ketika diklik akan muncul sebuah informasi dari garis ini. Selanjutnya ada polygon atau area tertutup yang ditambahkan di dalam peta. Di sini vertex polygon atau titik-titik untuk menyambungkan garis sehingga membentuk polygon ini terdapat 4 titik, yaitu titik pertama, titik kedua, titik ketiga, dan titik keempat. Selanjutnya ada pengaturan dari warna garis. Di sini saya gunakan warna garisnya ungu dengan ketebalan garisnya 3 dan transparasinya 1 atau warnanya solid, dengan fill color atau warna di dalamnya ini sebagai warna hijau. Lalu di sini fill opacity-nya itu 0,5 atau transparasinya sedang. Untuk menambahkan layer polygon ini sama seperti sebelumnya menggunakan add_to_map. Di sini polygon.add_to_map. Lalu menambahkan gambar. Di sini gambarnya berupa gambar hillshade. Ada pendeklarasian image URL atau lokasi dari gambar yang ingin ditampilkan. Di sini lokasinya berada di data hillshade jakarta.png. Sebelumnya gambar yang ingin ditampilkan itu harus berada di dalam folder dari project ini. Selanjutnya ada image extend. Image extend ini untuk mengatur di mana letak dari gambar akan ditampilkan. Di sini ada pengaturan button left dan juga ada top right. Jadi di sini ada pengaturan bawah kiri dan juga atas kanan. Di sini menggunakan koordinat latitude dan longitude untuk mengatur
di mana image gambar ini akan ditampilkan, yaitu dengan koordinat latitude dan longitude. Selanjutnya, untuk menambahkan image seperti biasanya harus ada perintah add to map. Di sini image overlay.add to map. Selanjutnya ada control layer. Control layer ini berupa bentuk seperti ini ya. Bisa menampilkan apa yang ingin ditampilkan, seperti base mapnya mau menggunakan Rumah Bumi Indonesia ataupun Esri ataupun OpenStreetMap. Lalu di sini juga ada marker, bisa untuk menonaktifkan atau menonaktifkan elemen-elemen yang ada, seperti menaktifkan marker ataupun circle dan lainnya. Selanjutnya ada skala. Di sini skala ini bersifat responsif dan interaktif ya. Jadi di sini itu ketika kita zoom, maka skalanya akan berubah mengikuti dari tampilan peta yang ditampilkan. Jika kita zoom out, maka skalanya pun akan berubah. Lalu di sini saya mengaturnya di posisi kiri bawah. Lalu terakhir ada juga geolocation. Geolocation ini untuk menampilkan lokasi dari pengguna atau lokasi dari pengguna peta web ini. Di sini pun ada untuk tampilan pop-up-nya. Di sini ketika berhasil lokasi ditampilkan, maka pop-up-nya akan tertulis Anda berada dalam radius atau ada titiknya di daerah peta. Lalu jika error ataupun gagal mendapatkan lokasi pengguna, maka tampilannya akan location error. Informasinya akan location error. Jadi lokasi dari pengguna tidak dapat ditampilkan dalam peta atau tidak terdeteksi. Contohnya seperti ini, pop-up-nya muncul geolocation error. Jadi lokasi pengguna ini tidak ditemukan atau terdapat. Kalau dari kasus saya ini lokasinya error karena terdapat pendeteksi dari Chrome saya itu tidak bisa menyediakan lokasi untuk apa ya bahasanya, tidak. Pada kasus saya ini, Chrome saya tidak memperbolehkan untuk mengaktifkan atau memberikan lokasi dari laptop saya ini. Sehingga pop-up yang muncul adalah geolocation error. Sekian dari penjelasan yang dapat saya berikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.